Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dani Fatilah Amar dengan NIM 050103240068. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teori rasionalisme dalam pemikiran René Descartes. Masuk ke dalam biografi, René Descartes lahir di La Haye, Prancis pada 31 Maret 1596. Ia merupakan seorang filsuf yang beragama Katolik serta dia penganut atau pendukung ajaran Galileo yang pada masa itu masih mendapat tentangan dari para tokoh gereja. René Descartes lahir dalam keluarga bangsawan kelas menengah di Prancis. Ayahnya, Joachim Descartes, adalah seorang hakim di parlemen Britania di Rennes. Ibunya, Jeanne Brochard, meninggal saat Descartes masih sangat kecil, ketika ia berusia 1 tahun. Setelah kematian ibunya, Descartes dibesarkan oleh nenek dan pengasuhnya. Setelah beranjak dewasa, Descartes membuat banyak karya, dan yang paling terkenal adalah buku Discours de la Méthode dan Meditationes de Prima Philosophia, yang masing-masing ditulis pada tahun 1637 dan 1641. Descartes dijuluki sebagai bapak filsafat modern karena perannya sebagai pemikir pertama yang merancang sistem filsafatnya sendiri pada era modern. Untuk pengertian, masuk ke dalam pengertian, rasionalisme menurut René Descartes adalah pandangan filsafat yang menyatakan bahwa pengetahuan sejati diperoleh melalui akal, atau bisa disebut rasio, bukan semata-mata dari pengalaman indrawi. Descartes percaya bahwa rasio adalah sumber utama dan paling andal untuk memperoleh kebenaran. Masuk ke pokok pembahasan, rasionalisme menurut René Descartes merupakan dasar utama filsafat modern yang menempatkan akal atau rasio sebagai sumber pengetahuan yang paling terpercaya dan tertinggi. Descartes menolak otoritas eksternal seperti gereja dan pengalaman indrawi karena dianggap tidak bisa dan bisa menipu, sehingga hanya melalui akal manusia saja kebenaran sejati dapat ditemukan. Descartes menekankan bahwa akal adalah satu-satunya jalan menuju kebenaran mutlak, dan ia mengembangkan metode keraguan sistematis atau bisa disebut metodic doubt dengan meragukan segala sesuatu sampai menemukan sesuatu yang tidak bisa diragukan lagi, yaitu kesadaran akan keberadaan diri sendiri yang berpikir, yang dirumuskan dalam prinsipnya yang paling terkenal, yaitu cogito ergo sum, yang artinya aku berpikir maka aku ada. Kriteria kebenaran menurut Descartes adalah ide-ide yang jelas dan terpilah, atau bisa disebut ideas claris et distinctae, yang hanya dapat dicapai melalui penalaran rasional. Ia juga membedakan antara substansi jiwa yang imaterial dan berpikir dengan substansi materi yang bersifat luas dan fisik. Dengan demikian, pengetahuan sejati hanya dapat diperoleh melalui refleksi dan deduksi rasional, bukan melalui pengalaman indrawi yang terbatas dan menipu. Jadi untuk lebih singkatnya, dalam aspek pemikiran René Descartes tentang rasionalisme adalah sumber pengetahuan yang dipakai oleh René Descartes adalah akal atau rasio sebagai sumber pengetahuan tertinggi dan paling dapat dipercaya. Yang kedua, metode yang dipakai adalah metode keraguan sistematis. Untuk apa? Untuk menemukan kepastian yang tak tergoyahkan. Lalu prinsip utama dari René Descartes sendiri itu adalah prinsip paling terkenal,
yaitu cogito ergo sum, yang berarti aku berpikir maka aku ada. Kriteria kebenaran itu adalah ide yang jelas dan terpilah. Lalu pandangan tentang jiwa, jiwa adalah substansi imaterial yang esensinya berpikir. Lalu sikap terhadap indera, indera dianggap tidak pasti dan dapat menipu, sehingga tidak dapat dijadikan dasar pengetahuan. Lalu masuk ke kesimpulannya, René Descartes merupakan tokoh utama dalam aliran rasionalisme yang menempatkan akal sebagai sumber pengetahuan tertinggi dan paling dapat dipercaya. Ia menolak otoritas eksternal seperti gereja dan pengalaman indrawi karena dianggap tidak pasti dan dapat menipu. Descartes mengembangkan metode keraguan sistematis sebagai cara untuk menyaring dan menemukan kebenaran yang tidak akan diragukan lagi, yang berpuncak pada prinsip fundamental cogito ergo sum. Menurut Descartes, hanya ide-ide yang jelas dan terpilah yang dapat diterima sebagai kebenaran sejati. Rasio menjadi instrumen utama dalam proses berpikir kritis dan deduktif untuk membangun pengetahuan yang sistematis dan pasti. Ia juga membedakan antara substansi jiwa yang imaterial dan materi yang bersifat fisik, menegaskan bahwa akal adalah substansi yang berdiri sendiri. Pemikiran Descartes membuka jalan bagi otonomi intelektual dan kebebasan berpikir, menekankan bahwa setiap individu harus menggunakan akalnya sendiri untuk mencari kebenaran, bukan menerima dogma atau mengikuti otoritas tanpa pertanyaan. Rasionalitas Descartes menjadi fondasi bagi filsafat modern dan epistemologi, juga penekanan pada penggunaan akal sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang dapat membawa manusia menuju ke kebenaran yang mutlak. Jadi sekian penjelasan simpel. Ya, penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.